Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita anggrek dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Yusri. Iya, di channel Anggrek Liar YT atau sekarang Wilds Orchids Explorer. Ya, ganti nama channel, suasana baru, nama baru, mudah-mudahan semuanya serba baru ya. Nah teman-teman, masih berlanjut, kita masih dalam sesi review anggrek-anggrek hasil rescue ya. Jadi di sini ada beberapa jenis anggrek hasil rescue. Kemarin kita sudah mereview yang Cymbidium. Sekarang kita akan mereview ini nih, salah satu anggrek idola saya nih, Dendrobium anae. Wah, sedang mekar teman-teman. Ini salah satu jenis Dendrobium anae yang varian light purple ya, berwarna putih bersih dengan corak ungu di kelopak daunnya. Tanamannya ini cukup dewasa teman-teman. Nah, bisa kita lihat dia itu akarnya sudah mulai menempel ya. Batangnya ini teman-teman cukup besar, sekitar sebesar jempol orang dewasa ya. Bahkan bisa lebih besar lagi, tergantung jenis variannya ini. Ada banyak sekali jenis varian Dendrobium anae. Saya dapat info terakhir itu ada sekitar 12 jenis varian teman-teman. Nah, dan ini salah satunya. Untuk nama-nama variannya sendiri saya sejujurnya belum begitu paham teman-teman ya. Tapi untuk yang jenis ini saya beri nama light purple. Iya. Memiliki batang yang cukup keras teman-teman, dan ruasnya itu agak lebih rapat ya dibanding dengan varian lainnya. Nah, daunnya juga jarang teman-teman, agak jarang ya. Dan bunganya ini, iya, inilah alasan kenapa saya sebut light purple, karena kelopaknya yang warna putih bersih ya, dengan corak ungu di setiap kelopak daun, kelopak bunganya itu sangat cantik sekali. Ada juga varian yang hampir mirip, cuman ukurannya lebih kecil teman-teman ya. Dan untuk Dendrobium anae ini adalah jenis yang memiliki bunga ukuran paling besar sepertinya ya. Iya. Mungkin kita akan menemukan yang lebih besar lagi mungkin. Nah, teman-teman, Dendrobium anae ini saya rescue di salah satu hutan ya, di salah satu cabang yang patah. Kebetulan pada saat itu tidak sempat terdokumentasi teman-teman, karena saya pulang dari perjalanan ya, bukan untuk bikin konten pada saat itu. Nah, saya temukan ini lalu saya bawa pulang karena habitatnya itu sudah rusak. Jadi kita ambil. Ada beberapa lagi, cuman kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dirawat. Alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Kita lihat dari akarnya teman-teman. Nah, ini contohnya jika sudah beradaptasi ya, dia sudah mulai bermunculan akar yang baru, lebih segar ya, dan mulai menempel. Ini cenderung sangat mudah beradaptasi teman-teman ya. Nah, dia cepat sekali dia pertumbuhannya itu. Ini masih termasuk akar yang lama ini, cuman masih hidup dan segar ya. Memilih akarnya itu unik teman-teman, dia seperti ada lapisan beludru ya, seperti itu, bulu-bulu halus, sehingga dia bisa menyerap kelembapan seperti spons dari udara, sehingga anggrek ini cukup tangguh dan cukup mudah untuk beradaptasi. Pertumbuhan tunasnya sendiri dari batang utamanya teman-teman ya, dia tumbuh bersusun ya ke atas, begitu seterusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari ruas-ruas ini bisa bertumbuhan juga keiki atau tunas baru. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, ini adalah salah satu batang yang sudah cukup tua, dan biasanya anggrek jenis Dendrobium spesies seperti ini pada saat dia menjelang siap berbunga, maka dia akan meluruhkan daun seperti ini teman-teman. Kita lihat ini. Jadi ini daunnya luruh itu bukan karena sakit atau hal-hal lain ya, tapi dikarenakan memang sudah waktu yang meluruhkan daun. Dan setelah daunnya itu luruh ya, seperti ini, menguning lalu luruh, dia akan memunculkan
kenop-kenop bunga dari setiap ruasnya, bergantian mulai dari ujung batangnya. Nah, bisa kita lihat ini teman-teman, ini sudah pernah berbunga ya. Nah, dia akan terus tumbuh dan terus memunculkan kenop. Sayangnya teman-teman, jenis bunga anggrek Dendrobimana ini umur bunganya itu cenderung singkat ya. Paling lama itu 1 minggu di lingkungan yang sejuk ya. Tapi kalau cuaca panas paling lama itu hanya 4 atau 5 hari saja. Nah, termasuk jenis anggrek dataran tinggi ya, yang memerlukan kondisi yang cukup lembab. Sangat cantik sekali teman-teman. Anggrek ini juga disebut dengan anggrek the lost orchid ya. Ini pernah kita bahas sebelumnya di video yang dulu, karena anggrek ini kabarnya pernah hilang dari peredaran dan tidak ditemukan sampai pada sekitar tahun 1967 katanya. Itu baru ditemukan kembali, itu ditanam di daerah Bogor. Iya. Kalau kita baca-baca dari literasi di pecinta anggrek ya, di Google, di forum-forum anggrek itu, merupakan salah satu jenis anggrek endemis di Pulau Sumatera. Jadi anggrek ini bisa saja ditemukan di sepanjang Pulau Sumatera sampai Malaysia teman-teman. Mungkin bisa juga ditemukan di daerah Kalimantan, cuman saya belum dengar kabar. Mungkin saja ada teman-teman dari Kalimantan yang pernah menemukan jenis anggrek ini, ya bisa sharing-sharing lah ya di kolom komentar. Nah teman-teman, kalau untuk perawatannya sendiri teman-teman, untuk jenis anggrek spesies ini sangat mudah sebenarnya ya, tidak terlalu ribet, jelimet ya. Jadi kita kalau mendapatkan anggrek Dendrobium ini cukup kita sesuaikan saja dengan habitat aslinya ya, tumbuh menempel di batang pohon dan terlindung dari sinar matahari langsung, karena anggrek Dendrobimana sangat menyukai tempat seperti itu. Biasanya saya menemukannya pasti di tempat-tempat seperti itu yang tidak terlalu terbuka ya, menempel di antara pohonan besar dan lain sebagainya. Memiliki batang yang sangat kokoh dan cukup tangguh ini teman-teman, dan tahan terhadap dehidrasi dibandingkan dengan jenis anggrek lainnya ya, seperti Bulbopilum dan lainnya. Untuk Dendrobium ini lebih tahan terhadap dehidrasi. Untuk pemupukan sendiri nggak perlu pemupukan yang ribet teman-teman. Saya lebih menyukai menggunakan menampung air hujan ya, karena itulah pupuk alami dari anggrek spesies yang paling baik menurut saya. Ini kita lihat sudah mulai tumbuh lagi teman-teman, keiki baru dari salah satu batang yang tua ya. Tuh bisa kita lihat. Artinya meskipun batangnya ini mengkerut seperti ini bukan berarti dia sudah mati, tapi memang kalau batangnya sudah tua dia akan memunculkan keiki atau kenop bunga. Bahkan bisa dua-duanya jika perawatannya tepat. Mungkin ke depan saya akan coba teman-teman ya, mengumpulkan atau merescue seedling ya, mulai dari seedling. Jadi kita tahu usianya anggrek ini mulai dari seedling sampai berbunga itu berapa lama. Akan kita coba nanti ya, kalau kita menemukannya kembali di batang pohon yang rubuh atau di habitat yang rusak. Sementara ini kita review yang di rumah dulu ini. Iya. Oke teman-teman, untuk sementara sampai di sini dulu video kita kali ini. Next time kita akan review jenis anggrek lainnya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pecinta anggrek spesies pada khususnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.